Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku calon sarjana peternakan. Nah, di video kali ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat formulasi ransum gitu. Karena kan kemarin kita udah belajar ya cara mencari kebutuhan nutrien dan kebutuhan pakan dari sapi gitu. Kalau kita pengen pertumbuhan bobot badannya per hari 1,5 kilo dengan bobot badan 300 kg, berapa sih pakan yang harus kita kasih dan berapa sih kandungan nutrien yang harus ada dalam bahan pakan tersebut. Kita kan udah belajar ya kemarin. Nah, di video kali ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat formulasi ransum yang baik dan benar dengan kebutuhan yang sudah kita ketahui gitu. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman subscribe video ini dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita belajar. Nah, kan kemarin kita belajar ya di mana kita mencari ya kebutuhan nutrien, kebutuhan pakan jika sapi kita 300 kilo teman-teman. Nah, buat kalian ya yang masih bingung bagaimana sih cara mencarinya, karena kita memang mengacu ya pada tabel ini. Tabel ini tuh merupakan tabel NRC dan kemarin kita udah belajar dan di sini kita dapatkan ya ketika sapi kita mempunyai bobot badan 300 kilo dan kita pengen ya pertambahan bobot badannya 1,5 kilo per hari gitu, maka kebutuhan berat kering yang harus kita kasih adalah 7,98 ataupun 8 kilo gitu teman-teman. Dan untuk TDN-nya ya 74,24 gitu. Jadi TDN dalam pakan tersebut harus ada 74 gitu. Untuk PK-nya 13,36, untuk kalsiumnya 0,53 dan untuk fosfornya 0,26 teman-teman. Nah, karena kita udah tahu ya cara mencarinya, di sini kita bakal belajar cara membuat formulasi ransumnya gitu teman-teman. Karena kedua ini harus saling beriringan gitu. Kalau kita bisa mencari kebutuhan ternaknya, maka kita juga harus bisa membuat formulasi ransumnya gitu teman-teman, biar kita lengkap gitu semuanya kita bisa gitu. Nah, di sini merupakan bahan pakan yang akan kita gunakan ya ketika kita nanti melakukan formulasi ransum. Di mana ransum yang kita buat adalah ransum komplit, artinya ada hijauan dan ada konsentrannya gitu teman-teman. Di sini aku menggunakan untuk hijauannya adalah rumput gajah karena aku tahu ya pasti rata-rata peternak tahu gitu rumput gajah, dan ketika aku juga magang, rata-rata peternak itu juga menggunakan rumput gajah gitu teman-teman. Nah, di sini kita bakal menggunakan rumput gajah dan di sini udah ada harganya dan ada juga untuk kandungan nutriennya gitu teman-teman. Nah, buat harganya seperti biasa teman-teman. Ini mungkin bisa berbeda ya di setiap daerah gitu. Mungkin harga rumput gajah sekitar 500, mungkin daerah yang lain bisa dapat 300, 200. Itu kan lebih bagus gitu ya kalau kita dapat dengan harga yang lebih murah gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman dapat kandungan nutrien dari bahan pakan, teman-teman bisa langsung aja ya membuat tabel seperti ini ya. Tabel seperti ini tuh bakal kita gunakan untuk formulasi ransum gitu teman-teman. Di mana teman-teman yang pertama buat nomornya, nama bahan pakannya. Untuk nama bahan pakan teman-teman, ini tuh harus berurutan ya semuanya. Yang di atas sini sampai ke sini gitu teman-teman. Ini minimal pemakaian, ini persen ya pemakaian yang bakal kita buat formulasi ransumnya gitu teman-teman. Dan ini adalah maksimal pemakaian bahan pakan gitu. Ini harga bahan pakannya. Dan ini juga ya sampai ke sini sampai ke CA harus sama semua gitu berurutan dari harga sampai CA sampai P gitu teman-teman. Harus berurutan semuanya, sampai C sampai P gitu, semuanya berurutan gitu. Biar nanti kita mudah gitu membuat formulasinya, biar kita nggak salah-salah gitu teman-teman. Nah sebelum itu juga teman-teman juga harus membuat di sini yang minimal nutrien ransum maksimal gitu teman-teman. Nah minimal itu maksudnya gimana? Minimal itu kandungan nutrien minimal yang harus dipenuhi gitu teman-teman, dan maksimalnya itu maksimal nutrien yang bisa dipakai gitu teman-teman. Kalau seumpama nutrien itu berlebihan, maka takutnya itu kan terlalu boros ya, memakan memakan harga lebih mahal gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bakal memasukkan ya kebutuhan nutrien dalam bahan pakan ini teman-teman. Nah, untuk TDN-nya adalah 74,24. Kita bisa langsung tulis di sini. Kita tulisnya di minimal ya teman-teman. TDN-nya di sini 74, 74,24 gitu teman-teman. Untuk PK-nya 13,36. PK
13,36. Untuk CA-nya 0,53. CA-nya 0,53. Untuk fosfornya 0,26. 0,26. Nah, kita udah isi ya semuanya, teman-teman. Untuk kebutuhan nutriennya. Nah, karena kita lihat ya di sini itu kebutuhan TDN-nya itu lumayan tinggi gitu, teman-teman. Kalau seumpama kita buat formulasi rancungnya 50/50, artinya 50% hijauan, 50% konsentrat, kayaknya itu nggak bakal terpenuhi gitu. Karena kita lihat di sini ya, untuk TDN-nya, teman-teman. TDN-nya untuk rumput gajah cuma 52 gitu, teman-teman. Ini tuh nggak bakal bisa memenuhi. Dan di sini aku bakal membuat ya, untuk hijauannya 20%, sedangkan konsentratnya 80%. Karena setelah aku lihat-lihat, ini tuh nggak bakal bisa terpenuhi kalau seumpama hijauannya juga tinggi gitu. Jadi kita bakal mencoba membuat untuk rumput gajahnya kita buat 20%, karena memang hijauannya cuma rumput gajah doang, teman-teman. 20% kita buat langsung di sini. Nah, di sini kan belum keluar ya, teman-teman, kandungan nutriennya kalau kita membuat formulasi ransum 20% rumput gajah. Jadi langsung kita masukin aja rumus sama dengan 20 dibagi 100 dikali harganya gitu, harga rumput gajah. Nah, dan kita dapatin segini, teman-teman. Jadi 20% dari 500 adalah 100. Benar kan, teman-teman? Nah, biar kita mudah ya cara ngitungnya, langsung aja ya, teman-teman. Ini tuh kita kasih dolar. Dolar, dolar gitu, teman-teman. Nah, jadi ini tuh langsung bisa kita tarik sampai spor. Nah, di sini, teman-teman. Jadi ketika kita membuat formulasi ransum dengan rumput gajah 20%, maka kandungan nutriennya adalah segini gitu, teman-teman. Nah, biar teman-teman nggak terlalu pusing, kita bakal buat koma-komanya. Nah, segini, teman-teman. Ini kita bakal mencoba-coba dulu ya, teman-teman, sampai nilainya memang 100%. Coba kita buat di sini 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 semuanya ya, teman-teman. Dan coba kita hitung semuanya udah berapa sih. Kita coba sama dengan sum, buka kurung, ternyata ini semuanya masih 70, berarti masih masih kurang 30% lagi, teman-teman. Dan coba kita tarik ke samping ya. Dan segini, teman-teman. Ini kita hapus saja. Dan untuk ini kita buat aja ya koma-komanya biar kita tahu bahwasanya nutriennya itu udah terpenuhi gitu, teman-teman. Dua angka aja ya di belakang koma. Dan kita dapat segini. Nah, karena ini masih sekarang kita bakal buat ya berapa sih maksimal pemakaian dari suatu bahan pakan kita, teman-teman. Nah, CaCO3 itu maksimal pemakaiannya adalah 2%. Jadi, di sini kita bakal tukar jadi 1%. Sedangkan tetes itu maksimalnya 5% ya, teman-teman. Pemakaian 5%. Jadi, di sini kita bakal buat pemakaiannya 3% aja gitu, teman-teman. Nah, setelah kita lihat, ternyata di sini untuk nutriennya masih segini, teman-teman, karena memang ini masih belum 100 ya. Coba ini langsung kita naikin jadi 20, dan ternyata masih kurang ya, teman-teman. Ampas kecap kita naikin juga jadi 20, masih jauh ya, masih jauh. Untuk PK-nya udah lewat sih, teman-teman. Kita bakal coba lagi. Coba kita naikin bongklik kelapanya jadi 10, dan harganya udah 3.300. Udah tinggi juga ya, teman-teman. Oke, bongklik kedelainya kita coba 6. Dan ternyata masih belum memenuhi ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakal mencoba kembali lagi ya, teman-teman. Coba kita buat untuk bedak halusnya, karena coba kita lihat ya. Ini kan memerlukan TDN yang tinggi. Kita bakal lihat di sini
TDN-nya yang rendah gitu. Ternyata darah halus lumayan rendah, 2 kita kurangin jadi 1,5. Nah, untuk jagung ya sebenarnya TDN-nya tinggi, teman-teman. Jadi coba segitu aja dulu. Untuk polar, mana polar? Polar TDN-nya rendah banget ya. Coba buat satu aja deh, karena memang TDN-nya rendah banget gitu, teman-teman. Dan sekarang masih 93 untuk onggok. Onggok ini harganya murah banget dan TDN-nya lumayan tinggi. Coba kita naikin onggok jadi 15. Ini udah melebihi ya teman-teman, 103 sekarang. Coba deh bungkul kedelai ini kita kurangin. Emang harganya berapa sih? Harganya 10.000 gitu. Coba deh kita kurangin jadi 3 aja gitu. Dan ternyata masih belum memenuhi ya teman-teman. Cukup ribet juga ya. Tapi aku nggak bakal menyerah. Aku bakal coba lagi. Untuk bungkul kelapa harganya berapa ya? 3.650. Lumayan tinggi juga kalau dibandingin dengan kelapa sawit. Harganya beda, tapi untuk TDE-nya tinggian kelapa sawit ya. Mending kita banyakin aja kelapa sawit ya, karena kita bakal nyari harga yang paling murah gitu teman-teman. Coba ini 5, ini aku buat 25 gitu. Karena bungkil kelapa sawit ini bisa dipakai sampai 40% ya teman-teman. Jadi walaupun dipakai banyak sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak ngaruh. Nah, ternyata masih belum memenuhi teman-teman. Coba teman-teman lihat TDN-nya, dan ininya PK-nya udah lebih, tapi kita bakal mencoba ya membuat maksimal PK-nya. Nah, caranya teman-teman tinggal kita masukin rumus saja sama dengan 1,1 dikali kebutuhan minimalnya gitu. Dan ternyata maksimal pemakaian PK adalah 14,7 dan ini masih memenuhi syarat gitu teman-teman. Tapi TDN-nya masih kurang gitu. Karena tetes ini, coba tetes, kandungan nutriennya lumayan rendah ya teman-teman. Coba kita kurangin jadi 2 aja. Kandungan nutriennya rendah, takutnya nanti nggak terpenuhi gitu. Coba kita buatnya jadi 26, masih belum. Coba kita lihat di sini, ternyata kalsiumnya udah jauh banget ya melebihi. Coba deh kita buat kalsium ini 0,5 aja gitu. Kalsium karbonat. Ya masih memenuhi, masih bagus ya teman-teman. Mari kita coba lagi. Ini kita coba, kita naikin lagi jadi 27 gitu teman-teman. Dan ya udah memenuhi gitu teman-teman. Ternyata ya udah memenuhi semuanya. Baik itu dari PK, TDN, CA, sama fosfornya gitu teman-teman. Ini udah memenuhi semua. Coba kita lihat transumnya. Jadi di sini kita mendapatkan rumput gajahnya dipakai 20%, dedak halus 1,5, jagungnya 5, polarnya 1%, onggoknya 15%, bungkul kedelainya 3%, untuk ampas kecapnya 20%, bungkul kelapa 5%, bungkil kelapa sawit 27%, dan tetes 2%, cacau 3 ataupun kalsium karbonat 0,5%. Dan ternyata di sini kita udah memenuhi ya teman-teman. Udah bagus banget lah kalau begitu. 74,59, 74,2. Oke, udah memenuhi. Nah, sekarang kan kita udah dapat nih pembelajaran sunyinya. Sekarang kita bakal ngitung ya teman-teman. Berapa sih kebutuhan pakannya gitu per hari? Kita udah dapat nih nutriennya. Nah, caranya teman-teman, kita buat di sini ya, tabel baru. Teman-teman buat sama aja seperti ini ya. Sama seperti ini, kita buat aja, kita masukin aja langsung rumusnya. Sama dengan 20, ini teman-teman. 20 dibagi 100 dikali ini teman-teman, kebutuhan BK-nya berapa? Kebutuhan BK-nya adalah segini. DMI, dry matter intake, ataupun kebutuhan berat keringnya segini. Nah,
dikali lagi, dikali 100, teman-teman bisa ngikutin ya, dibagi dibagi berapa sih BK-nya ini? Segini gitu BK-nya, 22,2. Nah, langsung kita enter aja teman-teman. Nah, ternyata ini tuh dalam kilogram ya teman-teman. Bahkan dalam bentuk kilogram gitu teman-teman. Nah, ternyata aku dapatnya segini gitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan bahan pakan lainnya gitu? Biar kita nggak terlalu susah, kita bakal buat rumus lagi ya teman-teman. Di sini, di Q13 ini kita kasih dolar. Dolar, si dolar gitu. Dan kita enter lagi. Nah, kita tarik aja langsung ke bawah. Dan ini dia bahan pakan. Coba kita main semua. Dan ternyata teman-teman, kebutuhan bahan pakannya adalah 14,59 kilo per hari. Ingat ya teman-teman, ini tuh udah berat segar ya, berat segar teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita punya sapi ya, sapi dengan bobot badannya 300 kilo dan kita pengen pertambahan bobot badannya 1,5 kilo per hari, maka inilah kandungan nutrien dalam pakan tersebut yang harus terpenuhi. Ini tuh ini tuh masih dalam bentuk berat kering ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk segarnya adalah segini. Kok kelihatan masih rendah ya teman-teman? Ya wajar ya teman-teman. Wajar karena memang yang rendah itu cuman ini doang, cuman rumput gajah doang gitu teman-teman. Karena kebetulan berat keringnya itu cuman 22 doang. Dibandingin yang lain yang berat keringnya itu rata-rata 86 gitu. Karena kan rata-rata ya konsentrat itu memiliki berat kering sekitar 86% gitu teman-teman. Makanya cuma segini doang pakannya gitu per hari. Gimana teman-teman udah paham belum ya? Cara mencari kebutuhannya, cara memformulasikan, dan cara mengubah bentuknya ke dalam bentuk segar gitu teman-teman. Lumayan susah ya, karena emang mencari nutriennya itu lumayan ribet juga ketika kita melakukan formulasi langsung gitu teman-teman. Tapi ya namanya juga belajar seperti biasa ya teman-teman. Namanya juga belajar kalau kita nggak paham ya semuanya bakal susah ya. Tapi kalau kita udah paham pasti asik gitu teman-teman. Intinya teman-teman kita mau aja dulu belajarnya, kita asikin aja semuanya, insya Allah kita bakal bisa kok teman-teman. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu sama-sama makan nasi kok? Intinya jangan mudah menyerah teman-teman, tetap berusaha dan selalu berikan yang terbaik insya Allah. Kita juga pasti akan diberikan Allah yang terbaik gitu teman-teman. Nah, begitulah teman-teman cara memformulasikan pakan yang baik dan benar teman-teman. Gimana? Sulit kan? Namanya juga belajar ya, kita pasti bisa teman-teman. Intinya tetap berusaha dan selalu berikan yang terbaik teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga dibagikan ke teman-teman yang lain. Yuk kita sama-sama saling berbagi. Semoga ilmu yang kita dapatkan juga dan yang kita bagikan juga bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain juga ya teman-teman. Karena kan di dalam Islam dikatakan ya bahwasanya manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga kita semua adalah manusia-manusia yang terbaik gitu teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.